Ya, yang jelas keinginan dari. Jadi gini Pak Pait, dalam hal ini kita hari ini menyampaikan situasi tanggapan pengantisipasian dari warga Kerinci dan Sungai Penuh di dua daerah maupun dari luar negeri yang datang ke sini. Jadi di dalam hal ini kita membahas itu. Kalau Bapak sebagai orang Kerinci memberikan masukan tentang kejadian ini, kan ada kemarin yang telah tentang mau diisolasi terjadi ribut di daerah Kayuaro. Kalau tanggapan Bapak solusinya bagaimana nih? Ya, yang jelas kami dari masyarakat biasa menyingkapi sangat prihatin dengan adanya virus corona yang merembak kemana-mana, bahkan seluruh penjuru dunia, khususnya masyarakat Kerinci. Pemerintah harus mempunyai strategi ya untuk mengantisipasi daripada corona, terutama bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri, ingin kembali ke daerah masing-masing, terutama misalkannya di daerah Dumai ya, ataupun di daerah lain. Jadi pemerintah harus mempersiapkan armada. Nah kemudian untuk kepulangan mereka ini sebenarnya melalui kapal laut, kepulangannya melalui kapal laut itu jelas sudah ada peralatan yang menyatakan bahwa ini terindikasi virus corona atau tidaknya. Jadi mereka ini harus disediakan transportasi. Nah, walaupun dia tidak mengidap katakanlah corona, tapi mereka ini harus disiapkan armadanya dengan menempuh dengan perjalanan misalkan dibikin 3 hari perjalanannya. Nah kemudian sampai di Padang atau sampai di daerah mana sebelum sampai ke tempatnya, dia juga perjalanannya harus diatur sehingga mencapai nominal harinya misalkan 8 hari atau 10 hari. Nah setelah sampai di daerah, itu diperiksa lagi di daerah apakah ini terindikasi atau tidak. Nah jadi di situ kita bisa menentukan bahwa dia ini mengandung virus COVID-19 atau tidaknya. Nah, itu jangan pemerintah langsung memvonis mereka ini harus dikarantina. Nah, tentu mereka ini kadang-kadang mereka tidak terima langsung divonis, wah ini harus dikarantina. Padahal dia tidak terindikasi karantina corona. Nah, jadi harus mempunyai strategi supaya mereka tidak terlalu menyakit bagi mereka. Karena apa? Sudah sekian tahun, sudah sekian lama nak ketemu dengan keluarga kan. Tentu keluarganya itu tidak terima karena langsung dikarantina. Tapi harus strategis dengan menghabiskan waktu di tengah jalan tadi. Nah, sehingga terindikasi atau tidaknya mencapai pada tujuannya atau kampungnya dengan perjalanan misalkan 10 hari. Cuman itu kami dari masyarakat. Jadi masyarakat Bapak sendiri itu mengusulkan ya? Kita mengusulkan supaya karantina ini bisa tercapai sambil berjalan. Karantina dengan menghabiskan waktu di perjalanan. Katakanlah perjalanan misalkan 4 hari, bisa kita menjadi 8 hari atau 10 hari di perjalanan. Nah itu tinggal strategis atau teknis daripada pemerintah untuk kepulangan mereka ini. Jadi lebih terpantau lagi gitu ya? Jadi lebih terpantau lagi. Nah, tentu ada ahli atau tim medisnya yang mengawani mereka ini sampai pada tujuannya. Ya, mudah-mudahan daripada usulan ini mungkin juga dari masyarakat memberikan tanggapan kepada pemerintah melalui media kita ini, untuk bisa lebih mendengarkan suara kita semua dengan kejadian-kejadian tentang virus corona jadi sangat ditakuti oleh warga Kerinci dan Sungai Penuh, khususnya Sakti Alam Kerinci. Ya kan? Ya. Masalahnya warga kita banyak yang dari luar negeri. Itu mau dari Malaysia yang kemarin di lockdown, ya kan? Ya, benar. Nah, dengan saran ini kita bisa juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih hati-hati menyikapi ini dan sangat serius. Kan begitu, Pak? Benar, betul. Yeah. Cuma ada tambahan dari saya sedikit. Yeah. Pemerintah itulah tadi kan mempunyai strategi dengan habiskan masa penentuan apakah ini terindikasi atau tidaknya corona itu
dengan jarak tempuh seperti Dumai ke Kerinci. Itu bisa menghabiskan waktu 8 hari. Iya, iya. Katakanlah perjalanan ini 1 hari 1 malam bisa menghabiskan waktu 8 hari. Jadi diiringi oleh tim-tim medis Iya. yang ada di dalam armada tersebut, sehingga mereka ini sampai pada tujuan dengan menghabiskan waktu 8 hari. Nah, di situ nanti mungkin bisa apa ini terindikasi atau tidaknya. Kalaupun toh terindikasi, harus pemerintah menyediakan tempat untuk dikarantinakan mereka ini. Nah, lebih permintaan Bapak sebagai warga Kerinci nih untuk mengantisipasi ketakutan seluruh kita dengan pemikiran virus ini, apa yang lebih, apakah lebih dipantau lebih istilahnya tuh lebih ketat lagi kepada warga-warga kita, atau memperhatikan warga kita? Kan warga kita juga kadang-kadang mereka kan tidak juga tahu bahwa mereka itu kena. Ya. Itu permintaan Bapak gimana nih kepada pemerintah? Yang jelas, kami berharap sebagai masyarakat biasa berharap pada pemerintah. Jadi bagi warga masyarakat Kerinci, terutama yang berada di luar negeri mau pulang ke Kerinci, itu harus ada pantauan dari pemerintah. Itulah tadi kan. Ya, kalau bisa jangan mereka ini mendadak mereka ini harus dikarantina, padahal mereka tidak terindikasi oleh corona tadi atau COVID-19 tadi. Tentu timbullah ketegangan antara keluarga, antara dengan pemerintah atau tim-timnya kan. Tapi kalau bisa lewat perjalanan dengan menghabiskan masa waktu sampai bisa kita menentukan bahwa ini terindikasi atau tidaknya COVID-19 tadi. Oke Pak Ed, terima kasih atas usulan dan tanggapannya sebagai masyarakat Kerinci. Mudah-mudahan ini kita didengar oleh pemerintah dan dapat memberikan suatu masukan bagi pemerintah sendiri untuk lebih ketat lagi menyikapi masalah virus corona untuk warga kita. Iyalah, sama-sama demi keamanan dan kenyamanan kita Kerinci kan.